Warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Guntara MPD selaku dosen pengampu statistika kependidikan. Yang saya hormati Bapak Darmawan Kristiaji sebagai narasumber, serta yang saya banggakan teman-teman yang hadir pada hari ini. Salawat dan salam mari kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang karenanya kita bisa kumpul pada hari ini di acara ini yang insya Allah sangat diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Izinkan saya Niken Aprianti menjadi moderator pada kuliah umum mahasiswa-mahasiswi dengan tema profesi data analis dengan statistika dasar menggali prospek karir untuk mahasiswa pendidikan fisika. Baik, marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Meningkat acara yang kedua yaitu sambutan dari dosen pengampu statistika pendidikan, yaitu dari Bapak Guntara MPD. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Kak Darmawan Kristiaji, SPD ya, dari MAP Club yang sudah menyempatkan hadir walaupun sedang sibuk dalam pekerjaannya. Yang saya banggakan mahasiswa jurusan Pendidikan Fisika, terkhusus mahasiswa angkatan 2023 yang sedang mengontrak mata kuliah Statistika Kependidikan. Dan tak lupa juga yang saya banggakan kepada seluruh hadirin di luar jurusan Pendidikan Fisika yang sudah bergabung pada kuliah umum ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robbi yang mana pada hari ini kita bisa dipertemukan untuk melaksanakan kuliah umum. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad SAW. Mungkin saya hanya memberikan gambaran sedikit terkait apa sih tujuannya dari kuliah umum ini ya. Jadi kuliah umum ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan gambaran kepada mahasiswa bagaimana sih link and match-nya antara teori-teori statistik yang sudah didapatkan oleh kalian semua selama perkuliahan dengan dunia pekerjaan, terutama sebagai data analis. Nah, selain itu, kegiatan ini juga menjadi masukan kepada kami ya sebagai pengajar untuk bisa menyesuaikan perkuliahan, materi-materi perkuliahan ya, untuk menghasilkan learning outcome yang lebih baik lagi. Jadi perlu disesuaikan. Nah, jadi diharapkan rekan-rekan semua dapat memanfaatkan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Di sini juga sebetulnya narasumber kita adalah alumni ya dari jurusan Pendidikan Fisika tahun 2019. Jadi gak usah sungkan, nanti jika ada beberapa hal yang kurang dipahami, silakan bisa langsung ditanyakan saja. Mungkin demikian sambutan dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Yudi Guntara atas sambutannya. Yang acara selanjutnya yaitu pembacaan CV pemateri. Teman-teman di sini pemateri kita itu ada Bapak Darmawan Kristiaji, Bisnis Data Analis MAP Club. Profil beliau yaitu lulusan Pendidikan Fisika Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2023. 1 tahun pengalaman menjadi data analis of Excel, SQL, Python, Tableau, dan Looker Studio. Pengalamannya ada Google Career Certification, Google Cloud Skill Boost, MAP Club Digital Asia. Edukasinya ada di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, S1 Pendidikan pada tahun 2019 sampai 2023, dan Bangkit Academy Machine Learning 2023 sampai 2024.
Nah, di sini juga ada sertifikasi. Ada materi teman-teman. Wah, keren banget materi kita kali ini. Ada dari Google Business Intelligence, TaskCraft Developer, Machine Learning Exploitation, Deep Learning IA TensorFlow. Baik, kita lanjut ke acara selanjutnya, itu penyampaian materi kepada Bapak Darmawan. Saya persilahkan. Sebentar. Ini share screen-nya dari saya. Ya, langsung aja. Ini Atau perlu bantuan dari kami? bentar, Pak. Boleh tolong dibantu? Boleh di-share saja ininya, link-nya ya. Iya. Eh, Oke, sudah muncul ya? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om sehat. Salam budaya, nama kebajikan. Ya, pada kesempatan kali ini, eh, terima kasih kepada Pak Yudi yang sudah memfasilitasi agenda sharing session ini yang tentunya akan sangat bermanfaat bagi kita semua dan harapannya bisa dilanjutkan ke depannya agar mahasiswa yang saat ini aktif bisa terus mendapatkan insight dari alumni-alumni yang tentunya sudah banyak sukses di luar sana. Oke, pada kali ini izinkan saya untuk menyampaikan keterkaitan statistika dasar dengan data analitik dalam uh, menggali nih, menggali potensi karir khususnya terhadap pada jurusan pendidikan fisika dan umumnya yang lainnya. Oke, sekarang izinkan saya memperkenalkan kembali dari saya sendiri, Darmawan Kristiaji, alumni Pendidikan Fisika 2019. Saat ini saya berkarir sebagai data analis di suatu perusahaan yaitu Mapclub Digital Asia. Saya juga sempat disebutkan tadi ngambil part time di Google Career Certificate sebagai fasilitator pada program bisnis intelligence yang lagi diselenggarakan kepada Telkom Indonesia dan seluruh anak-anak perusahaannya. Oke, dulu pas kuliah saya orang yang biasa aja di akademik dan juga biasa aja di organisasi. Bahkan saya sempat terpuruk ya di semester 1 dengan IP yang cukup kecil. Namun
berjalannya perkuliahan, saya mulai menemukan nih apa sih yang saya cari di perkuliahan ini, kayak bagaimana juga saya untuk bisa menempuh jalur tersebut. Pada saat itu, tepatnya di mata kuliah media pendidikan ya, media pendidikan yang di Ampu Payudi juga. Di situ saya pertama kali show out skill saya, terkhususnya di bidang digital, di informatika, dan ya setelah itu terima kasih pada Pak Yudi yang banyak memfasilitasi minat saya sehingga saya dapat tujuan nih kenapa saya harus kuliah di sini. Terus saya juga sempat ngambil studi independen di Bangkit Academy, tepatnya di Batch Learning Machine Learning, yaitu suatu pendidikan yang mempelajari bahasa mesin. Oke, lanjut. Boleh ya kalau mau connect di LinkedIn-nya. Oke, ada beberapa yang kita pelajari hari ini. Pertama, kita akan kenalan pada data science, sejarahnya, tools-nya. Kita juga akan case tadi bareng apa sih yang dilakukan seorang data analis di suatu perusahaan. Dan terakhir kita akan bahas tentang karir. Boleh dilanjut? Oke. Oh ya, maaf. Tadi kan judulnya data analis, tapi kenapa di sini data science? Sebenarnya data analis itu masih bagian dari data science, cuma nanti akan penjurusan yang berbeda. Dan di sini saya belum sempat untuk menspesifikkan kepada data analisisnya, tapi pada dasarnya akan cenderung sama. Data science sendiri itu bukan keilmuan dasar, tapi merupakan pengembangan dari beberapa macam keilmuan. Di antaranya ada computer science atau IT, terus ada matematika dan statistik, dan ada juga domain knowledge atau business knowledge yang akan kita dapatkan ketika kita sudah terjun di industri nanti. Itu. Jadi kenapa data science ini terkait dengan statistika dasar? Ya karena memang statistika itu adalah keilmuan yang membentuk keilmuan data science tersendiri. Boleh dilanjutkan. Nah, sejarah dan evolusi data science. Awal-awal dulu di 1960 sampai 1980 itu era-era awalnya komputer diperkenalkan. Nah, dan baru di saat itu juga diperkenalkan dengan data yang relasional ya, relasional database dengan bahasa SQL. Di data itu dapat terhubung satu dengan lainnya di tahun-tahun ini, dan dikembangkan juga Microsoft Excel yang saat ini masih digunakan untuk beberapa analisis ataupun hal-hal kuantitatif yang kita lakukan sampai saat ini. Terus di tahun 1090 sampai 2000 juga baru dikenalkan konsep data mining, dan saat itu R dan Python, terkhusus R ya untuk zaman dulu, untuk mengolah data yang lebih besar. Maka di sini baru dikenal istilah data science. Namun ya waktu itu belum menjadi suatu keilmuan yang terkhusus sendiri, masih bagian-bagian kecil dari pembelajaran dari computer science dan matematika. Nah, pada 2010 hingga sekarang baru dikenal big data, karena arus data semakin hari semakin besar ya, semakin tahun semakin besar, sehingga dikenal big data. Yang bahkan pada 2010 juga Harvard University sempat menyebutkan bahwa data science itu suatu job yang sangat seksi di abad 21 ini. Nah, masih berkaitan dengan data di masa depan, yang bahkan saat ini sudah dikembangkan ya, untuk generatif AI dan LLM, yang bahkan kita juga sudah menggunakan seperti ChatGPT, Microsoft Copilot, terus ada juga Google Gemini yang terintegrasi juga di dalam device kita. Itu akan
terus berkembang ke depannya. Oke, lanjut. Nah, kenapa data science penting, terutama dalam bisnis? Satu, ada keputusan yang harus diambil berbasis data. Nanti kita akan belajar pada case tadi bagaimana suatu keputusan yang akan diambil dari data. Terus kedua adalah efisiensi operasional. Nah, dalam industri tentunya tujuannya dua. Satu adalah memperbesar profit dan memperkecil biaya operasional atau mengefisiensi operasionalnya. Contohnya perusahaan logistik nih, dia pasti akan cenderung mengambil center atau kota yang dekat dengan jalur transportasi karena akan mempermudah akses transportasi sehingga lebih murah untuk connecting satu kota dengan kota yang lainnya. Oke. Tiga, ada meningkatkan user experience juga. Dengan data kita bisa menilai bagaimana experience user atau kepuasan user terhadap produk yang kita akan kita bahas nanti di tes study test nanti. Terus yang keempat, kita juga mengidentifikasi pola yang mencurigakan atau fraud yang dan mencegah aktivitas penipuan. Teman-teman di sini mungkin ketika misalkan ada promo Shopee nih, promo Shopee, kita ambil nih promonya di HP yang satu, tapi masih di jaringan WiFi yang sama ya. Terus kita bisa pakai nih, tapi ketika kita pakai HP yang berbeda, tapi kenapa nggak bisa nih, gitu kan? Karena dia ada di jaringan WiFi yang sama, sehingga terdeteksi sebagai fraud atau sebagai tindak kecurangan. Terus yang kelima, ada wawasan baru yang kita peroleh dapat dari untuk menginspirasi inovasi produk baru. Nah, wawasan ini bisa berdasarkan artikel, bisa berdasarkan survei ataupun pengembangan-pengembangan dari produk kita sebelumnya. Tuh. Dilanjut. Nah, selanjutnya apa sih tools dan skill yang kita butuhkan untuk menjadi seorang data scientist ataupun data analis. Ya, yang pertama pasti bahasa pemrogramannya ya. Yang dibutuhkan adalah Python dan R, dan adalah SQL. Sebenarnya kalau Python R ini lebih akan dipakai ketika nanti advanced analysis. Tapi basically seorang data analis ataupun data scientist untuk saat ini harus menguasai SQL. Terus kemudian ada tools Tableau, Power BI, Looker Studio. Nah, tiga ini itu tools yang digunakan untuk melakukan business intelligence atau visualisasi big data itu sendiri. Kemudian ada Google Collaboration yang merupakan IDE untuk membuat analisis dengan Python. Terus ini ada framework atau library, ada Scikit-learn. Nah, di sini ini library yang digunakan untuk machine learning tadi. Kemudian ada TensorFlow dan PyTorch. Ini digunakan untuk deep learning, untuk membuat model AI yang lebih dalam lagi nanti. Terus ada database management, ada SQL tadi udah disebutkan, MongoDB, Hadoop, dan Spark. Sebenarnya masih banyak juga yang menggunakan Excel maupun spreadsheet, terutama pada perusahaan yang belum mengadopsi big data. Terus ada version control-nya, ada Git, GitHub, dan GitLab. Ini sebenarnya untuk pas program kita sih akan lebih banyak diakses oleh seorang data engineer kalau untuk ini. Nah, terakhir ada skill yang kita harus ketahui nih dan keilmuannya. Pertama, statistik dan probabilitas di sini akan sangat berguna tentunya untuk mengambil keputusan tadi, untuk forecasting
suatu program yang telah kita jalankan untuk mendeteksi fraud dan lainnya. Ada matematika, machine learning, ada data wrangling dan processing, ada juga data visualization, big data teknologi, communication, dan presentation skill tentunya. Oke, dilanjut. Nah, tugas-tugas data scientist itu apa aja sih? Pertama, ada mengumpulkan data. Ini data yang kita ambil nih dari big data, kita kumpulkan, terus kita jadikan satu file ataupun bisa juga terpisah, kemudian kita bersihkan datanya sehingga data tersebut relevan untuk kita gunakan saat ini. Terus kemudian analisis data, ya, tentunya data tersebut digunakan untuk melakukan suatu analisis, baik itu A/B testing, baik itu regresi ataupun lain-lainnya. Setelah data sudah kita analisis, kita akan membuat visualisasi data agar data tersebut dapat dengan mudah dipahami oleh stakeholder atau pemangku kepentingan yang memerlukan data ini. Gitu. Kita juga menyediakan insight atau rekomendasi untuk proyek ke depannya, dan setelah itu kita akan memonitoring performa yang telah berjalan sebelumnya. Tuh. Nah, ini contoh-contoh lowongan pada pekerjaan data analis. Nah, bisa dilihat pertama itu ada Gojek, ya, Junior Growth Analyst. Ya, di situ skill yang dibutuhkan salah satunya adalah A/B testing, yaitu yang tentunya teman-teman telah pelajari di statistika dasar, ya. Sehingga ini akan sangat membantu teman-teman ketika akan memiliki karir sebagai data analis ke depannya. Terus ada juga dari sekolahmu, sama dia juga berkata excellent skill di statistik atau math. Terus kemudian juga ada Traveloka yang sama juga, dia meminta experience di melakukan A/B testing. Bahkan itu menjadi nilai plus tersendiri untuk orang-orang yang punya experience di A/B testing. Tuh. Terus ada juga Shopee. Shopee, ya, ada bachelor degree dari quantitative field, ya. Teman-teman fisika tentunya merupakan bagian dari quantitative field. Oke, dilanjut. Mungkin terakhir aja, ya. Ini dulu aja. Oke, selanjutnya ini, ya. Bentar. Saya coba search-in, ya, untuk study case-nya. Oke. Mohon maaf, ini saya ganti device. Jadi ini tatapannya agak beda, ya. Nggak apa-apa. Udah ada screen-nya belum? Belum. Belum muncul. Oke, sudah. Oke. Oh, sini dulu, ini dulu. Sini dulu. Nah, pada study case kali ini kita akan melakukan A/B testing, karena A/B testing ini adalah salah satu kemampuan yang diperlukan, ya. Tadi ada Gojek ataupun Traveloka yang menjadi nilai plus bagi pelamar yang memiliki pengalaman di A/B testing sendiri. Saya juga kemarin pernah sih nyampe interview di Traveloka, cuman karena waktu itu belum bisa bahasa Inggris, jadi gagal di interview. Di sini ada sebuah kasus, yaitu sebuah e-commerce
ingin melakukan tes layout atau tampilan baru pada website baru mereka, apakah mereka akan mendapatkan engagement yang lebih baik dari website sebelumnya sebelum diperbarui. Maka muncullah pertanyaan, apakah layout baru mendatangkan efek positif kepada e-commerce tersebut? Nah, di sini kita buat hipotesis, di mana hipotesis satunya adalah layout tersebut mendatangkan efek yang signifikan kepada e-commerce, dan hipotesis nolnya atau ketika salah itu berarti tidak menimbulkan pertumbuhan yang signifikan pada e-commerce tersebut. Nah, pertama kita kenalan dulu apa itu A/B testing gitu kan ya. Sebenarnya basically A/B testing itu digunakan untuk membandingkan feature dan produk yang baru maupun yang lama, ataupun produk satu dengan produk dua untuk mengetahui result mana yang lebih baik gitu kan. Dan di sini ada dua grup. Pertama ada treatment group, yaitu grup yang akan diberikan suatu perlakuan khusus, atau dalam kasus tadi adalah grup yang akan mengakses website dengan layout yang baru. Dan ada juga grup control group, di mana dia nggak mendapatkan update untuk layout website yang baru. Oke. Nah, gimana sih tekniknya gitu kan? Tadi udah ada nih kita dua grup yang punya akses ke website yang baru dan yang nggak punya. Kita pisahkan dulu keduanya dengan ya random sampling. Tapi random di sini bukan benar-benar yang random kayak ketemu comot gitu kan. Tapi emang yang nggak kita setting pada awalnya, jadi hasilnya akan natural. Terus user juga dites pada waktu yang sama. Oke, lanjut ya ke datasetnya. Teman-teman mungkin bisa dibuka datasetnya di sini. Pertama kita butuh ekstensi, bisa dibuka di sini add-on, dapatkan ekstensi. Nih, sudah muncul. Nah, bisa dicari aja Examiner. Ini untuk memudahkan teman-teman dalam melakukan suatu analisa ya, karena akan ada banyak hal yang bisa mendukung. Nah, nanti install yang ini. Ini nanti diinstal. Oke. Kalau udah sini kita start nih, di sini Examiner Toolbox dan kita pencet start. Oke. Nah, tadi kan ada dua grup nih. Ada grup kontrol dan grup treatment. Ini kita pisahkan dulu ya. Kita pisahkan dulu mana yang kontrol dan mana yang treatment. Yang kontrol sama yang treatment. Teman-teman ada yang ngikutin atau ada yang masih nyari Examiner-nya? Ada Bisa dilanjut? beberapa kayaknya. Sambil dilanjut aja mungkin ya. Maaf agak cepat. Oke. Udah ya?
Pertama kita variance-nya dulu. Gini aja, kita cari variance dari ini, dari yang control group, dan setelah itu ini tinggal ini ya, sama dengan var dan buka ini. Caranya biar cepat, pencet shift, control sama panah atas gitu. Nah, yes. Oke, bisa diikutin. Ini sambil direkam kok, Kak. Jadi nanti Oke, bisa di-sharingkan. siap. Terus berikutnya kita total nih antara si control group dan treatment group. Nah, ya, varian tadi aja. Terus, nah, dari hasil ini sama, nah di sini varian yang didapatkan ternyata ada unequal atau tidak sama dengan, atau ada selisih lah yang cukup jauh gitu kan, sehingga dalam kasus kali ini kita akan menggunakan t-test yang unequal karena varians yang ada di data kita itu unequal atau tidak sama dengan. Di sini ditunjukkan ya, control group-nya 2, judgment-nya 4, ya, dan totalnya juga 4,5. Ini kalau kita buat grafik gitu ya, ini akan cenderung skewed ya, atau cenderung miring lah. Terus untuk melakukan t-testnya, nah kita akan dibantu sama examiner ini, gitu kan. Kita pilih aja yang t-test unequal sample, karena tadi dari variance-nya sudah ditunjukkan tidak equal atau tidak sama dengan, atau memiliki selisih yang jauh. Untuk variabel satunya kita masukin nih dari control group-nya yang di ini, di C3 sampai C102. Terus setelah itu kita masukin aja nih di variabel 2-nya, yaitu treatment group-nya. Hipotesis mean difference-nya bisa kita hilangin dulu, alfanya kita pakai 0,05 atau 5%. Sebenarnya ini karena biasanya pakai gitu sih, tapi ketika nanti teman-teman bekerja sebagai data analis, untuk alfanya bisa dikonfirmasi lagi kepada stakeholder-nya, karena ada juga yang pakai 1 atau 10%, tapi kebanyakan akan memakai 5%. Terus terakhir ini kita tulis aja output rank-nya, di mana datanya akan mau dibuat. Itu kita contoh keluarkan di sini. Oke, kita klik OK aja. Mana nih? Nah, keluar. Sip. Nah, tadi variabel satunya adalah control group, dan variabel 2 adalah treatment group. Oke, bentar. Oh, salah. Oh, iya. Tadi kelebihan ininya ngasih ininya, harusnya yang hitungan varian tadi nggak usah dikeluar. Unequal yang satunya. Nah, yang terakhir nggak usah ya. Tadi kelebihan di sini, hanya hasilnya beda.
Sama ini Lanjut bawa. sampai 102 kalau di sini. Oke. Ya, oke. Nah, 100 kontrol ini eh, ini harusnya detail detailnya ini ada angkanya. Outputnya tadi kan kita ini nih detail eh, alfanya kita pakai 0,5. Ternyata kita dapat nilai T kritikalnya lebih dari 0,5 atau detailnya juga kita dapat 0, artinya eh, perubahannya itu bisa nggak ada perubahan yang bisa dikonfirmasi ya, jadi eh, tertolak ininya. Terus tapi kritikalnya di sini tinggi. Oh enggak, kita ngelihat nilai T-nya. Nilai T-nya kan lebih dari 0,5 ya tadi, sehingga bisa dikatakan ini signifikan, sehingga H1 tadi atau eh, treatment yang kita berikan sebenarnya ada dampak yang signifikan kepada performa di website kita. Tapi setelah itu kita lihat nih dampak yang kita berikan tuh apa sih? Nah, kita bisa lihat aja nih dari mensnya atau rata-rata. Pada konteks ini kan adalah pembelian ya, pembelian per hari. Nah, rata-rata pembelian per hari di control group itu 6,23. Tapi ketika di treatment group itu 4. Sehingga bisa dikonfirmasi bahwa layout baru atau tampilan baru pada website kita memberikan eh, perbedaan yang signifikan. Namun perbedaan yang bagaimana? Ternyata perbedaannya bukan yang positif, melainkan perbedaan yang negatif. Oke. Terus kenapa pakai? Oh ya, saya sedikit jelasin ya examiner ini. Ini tools yang akan membantu teman-teman untuk melakukan suatu perhitungan statistik. Sini ada banyak ya, ada ANOVA, correlation, covariance, descriptive statistik, histogram, linear regression, dan lain-lain. Biasanya sih kalau ini kita deskriptif statistik dulu sih, tapi kalian nggak apa-apa juga. Gitu. Nah, dari study case ini ada yang ditanyain nggak? Nanti Kak sekalian bertanya ya di akhir. Oke. Nah, ya terakhir sih sebenarnya ini udah selesai ya. Terakhir ada proses pekerjaan ketika teman-teman bisa menguasai statistik atau keilmuan data analis ya, macam-macam. Yang pertama pastinya ada data analis eh, yang telah disebutkan tadi ya, data analis, ada juga data scientist, eh, business analis, business intelligence. Ini sebenarnya semuanya sama di keilmuan yang sama di bidang data science. Cuman untuk business intelligence ini akan spesifik kepada melakukan visualisasi big data uh, untuk extract, transforms, dan loading data kepada layout yang baru sehingga akan mudah dibaca oleh stakeholder. Yang terakhir ada ini machine learning atau AI engineer. Ini prospek pekerjaan yang akan membuat AI, membuat uh, recommendation system atau ya program-program sistem machine learning lainnya.
terakhir. Thank you, terima kasih perhatiannya. Wah, Saya materi yang sangat bermanfaat ya. Bagaimana cara kita menganalisis data, ada Nova tadi. Baik, sekarang itu cara selanjutnya itu kita ada sisi tanya jawab nih Kak. Boleh bagi teman-teman semuanya yang ingin bertanya. Untuk sesi pertama kita membuka pertanyaan masing-masing 3 pertanyaannya ya. Silakan untuk yang ingin bertanya, silakan acungkan tangan di kolom di bawah. Silakan untuk teman-teman semua yang ingin bertanya. Wah, ada Teh Siti Khairunisa nih, Kak. Silakan buat Teh Siti Khairunisa atas pertanyaannya. Halo, kedengeran nggak suaranya? Terdengar, Kak, terdengar. Halo Kak, kenalin aku Siti Hoyrunisa yang ikut mata kuliah Statistika Pendidikan juga. Kebetulan kebetulan aku di kelompok 3 nih waktu mata kuliah Statistika Kependidikan. Aku mau tahu sih Kak, kan tadi Kakak sempat sharing kakak kakak kurang dalam belajar dan kurang dalam eh, organisasi, tapi kakak punya skill gitu kan. Dibalik dari skill itu kan tetap harus apa sih, dilatih gitu ya. Kakak tuh gimana sih cara ngelatih skill kakak gitu, sedangkan mungkin di kampus tuh tidak ada yang menaungi untuk melatih skill kakak. dari skill. Oke. Ini langsung aja atau ditampung dulu? Langsung ya. Boleh, Kak, Hmm, jika ingin langsung, Kak. Oke. Dari skill sendiri ya. Pertama, saya basically emang tertarik dari awal ya, dari kecil emang tertarik banget sama IT. Tapi ya karena ada suatu alasan, jadi sehingga berpindah. Ya selain satu alasan emang nggak lolos juga sih tesnya. Eh, Terus di situ pertama-tama emang di semester awal saya demot sih, demot. Jadi artinya nggak punya motivasi untuk belajar karena saya belum tahu nih apa sih tujuan saya kuliah gitu kan ya. Saya di organisasi juga waktu itu adanya karena COVID juga, jadi kayak kurang tertarik aja gitu kan. Tapi overall oke kok, maksudnya teman-teman boleh ikut organisasi untuk menyambung, untuk mencari koneksi dan lain-lain. Hingga waktu itu saya perform sedikit nih untuk menunjukkan ketertarikan saya di bidang IT, dan ya alhamdulillah waktu itu ada hal yang saya keluarkan dari skill saya, dan waktu itu Pak Yudi juga tahu. Pak Yudi ini dosen pembimbing saya dulu ya. Terus setelah itu keluarlah waktu itu awal-awal MBKM ya, kampus Merdeka. Itu kan ada banyak ya, ada studi independen, ada kampus mengajar, ada magang juga. Nah, eh, saya waktu itu karena suka dengan IT, tapi saya bingung mulainya dari mana. Sehingga saya cari dulu nih, apa sih yang bisa saya capai dengan
effort yang paling mudah. Jadi, waktu itu ketemulah data analis. Saya oprek-oprek, ternyata ini cocok nih dengan keterampilan saya gitu kan. Terus, ada juga IT-nya juga sih kan. Di situ saya termotivasi untuk ikut Bangkit Academy, waktu itu machine learning, kan, machine learning itu yang membuat, eee, suatu program untuk rekomendasi sistem, untuk, time series analisis, untuk neural language processing gitu kan. Eee, ya saya ikut sampai lulus. Akhirnya setelah itu saya mencoba untuk cari-cari pengalaman ya, magang magang, waktu itu masih magang-magangan, di Kimia Farma, sebulan doang, itu magang-magangan beneran sih, kayak ngerjain tugas. Nah, seminggu sebelum wisuda saya coba apply untuk yang beneran, magang beneran di di perusahaan saya sekarang di Medlab dan, alhamdulillahnya diterima. Sehingga setelah wisuda dapat berapa hari, dapat 3 hari kalau nggak salah, saya dapat interview dan diterima minggu depannya masuk. Ya alhamdulillah saya bertahan di sini hingga sekarang, menjadi karyawan tetap sih, gitu. Wah, sangat menarik. Gimana nih, Kakak Siti Kharinisa? Apakah sudah terjawab, Kak? Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagi yang ingin bertanya, silakan. Oke, di sini ada Kak Danang nih, Kak Bias Danang Ahmadi. Kepadanya saya persilakan. Oke, sebelumnya suaranya kedengaran nggak ya? Terdengar, Kak. Oke, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Nah, sebelumnya Kak, saya perkenalkan dulu kali ya, nama saya Biasana Ahmadi. Kebetulan saya juga mengampu mata kuliah Statistika Kependidikan. Nah, di statistika saya berada di kelompok 4. Nah, saya itu pertanyaannya gini kan, sama sih kurang lebih sama pertanyaannya Teh Siti Khairunisa. Saya tuh pengen tahu gini, ada nggak sih Kak pedoman atau buku atau YouTube lah yang sekiranya untuk kita itu bisa lebih paham akan hal statistika, atau ya soal statistika karena, dari yang dipelajari gitu ternyata, yang dari YouTube pun ada yang kurang benernya gitu. Sekiranya ada pedoman bukunya atau YouTube atau yang lainnya gitu untuk kita belajar hal lebih lanjut akan statistika. Terima kasih. Iya, sebenarnya kalau untuk kayak gini jawab ya, kalau yang enak sih sebenarnya ikut program yang berbayar. Ada, Gradient Academy itu bagus sih. Terus, kalau di YouTube, saya lupa channel-nya apa ya namanya. Nanti coba saya share deh untuk channel-nya. Terus kalau mau kursus online ada di Coursera, ada mat statistik atau apa ya, statistik dasar dari Stanford University, itu berbayar ya untuk sisanya sih karena statistik ini akan luas ya, maksudnya, penggunaannya akan berbeda-beda bagaimana hal yang akan kita cari nanti, sehingga ya baiknya explore sendiri. Tapi, banyak kok, banyak banyak. Nanti coba saya share ya di ini, di WA aja kali ya. Saya lupa kayaknya.
Kalau saya sendiri sih dulu dari ini ya, dari Bangkit Academy di Coursera waktu itu, karena emang machine learning itu butuh statistik, jadi di situ ada pembelajarannya statistik, ikut Bangkit. Wah, sangat-sangat menarik. Ditunggu ya, Bapak, buat share linknya. Dika juga pengen nih belajar juga nih tentang analis. Nah, gimana Kak Bias dan Ahmadi? Apakah terjawab? Terjawab Kak Niken, terima kasih banyak Kak Darmawan Kristiaji atas jawaban dan mungkin saran-saran akan diberikan nanti linknya. Ditunggu Kak. Baik, di sini ada Kak Anissa Nurfadilah yang bertanya. Silahkan Kak. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Sebelumnya izinkan memperkenalkan diri, saya Anissa Nurfadilah yang mengambil mata kuliah Statistika Kependidikan. Nah, di Statistika Kependidikan ini saya di kelompok 2. Nah, gini Kak, saya kan mau nanya untuk jika kita ingin memperdalam atau tertarik gitu dengan dunia data analis ini, itu langkah pertama apa yang harus kita lakukan gitu. Nah, terus tadi kan ada menyinggung software yang harus kita kuasai ya. Nah, itu tuh sebenarnya di mata kuliah fisika komputasi kita belajar bahasa pemrograman Python. Nah, apakah itu bisa menjadi uh, anak tangga yang untuk apa ya, untuk melatih skill kita untuk di data analis, sedangkan maksudnya ranahnya itu kan dia rada beda ya. Kalau yang kita pelajari kan untuk pengaplikasian modul. Nah, kalau misalnya di data analis sendiri itu pengaplikasian si Python-nya itu bagaimana ya? Cukup. Terima kasih. Di Python sebentar ya. Waktu itu saya pernah ikut hackathon untuk data analisis. Mana ya? Ah, hmm, sebenarnya untuk penggunaannya akan nggak jauh beda sih, karena yang dihitung sebenarnya itu yang dicari itu aja. Cuman nanti tadi ada domain knowledge tadi, domain knowledge ini yang akan berbeda karena uh, treatment kita untuk ini untuk mencari keilmuan di bidang satu dengan bidang lainnya pasti akan beda. Dan saya lagi nyari ininya uh, pattern yang pernah saya gunakan untuk data analis. Hmm, tapi overall kalau udah terbiasa sama Python itu good. Saya coba share lagi ya. Mana itu? Oh, disconnect. Bentar ya, jamnya nggak ini harus pulang. Oh, bisa dari sini. Ya. Hmm.
Kak Darmawan, waktunya masih ada nggak? Aman-aman, Pak. Mana ya? Takutnya soalnya ini udah 2.30 ya. Nah, akhirnya join. Oke, saya coba share sini. Jadi sekalian nanti saya share juga yang software lain mendukung data analisis. Udah ada belum? Sini. Nah, nah di sini waktu itu saya untuk analisis korelasi antara bobot. Bobot ini variabel yang telah disatukan ya. Di situ ada gender, ada usia, ada kelas BPJS, terus ada juga kelas ekonomi pasien BPJS itu sendiri terhadap kasus diabetes mellitus, terhadap mortalitas. Mortalitas ini kematian terhadap kasus ada yang ada di regional 1. Regional 1 itu Pulau Jawa tahun 2021. Ini. Nah, pertama pastinya kita butuh sumber datanya ya. Pertama ada Pandas. Pandas ini untuk kita bisa menjadikan data itu menjadi data frame sehingga akan mudah dibaca. Terus ada NumPy. NumPy ini untuk mengelola angkanya. Matplotlib dan Seaborn ini untuk visualisasi. Gedon untuk koneksi ke Google Drive-nya. Nah, untuk DTM ini untuk kita cari waktunya aja. Itu. Nah, sini ada 800.000 row. Nah, kita import nih datanya. Sini ada 5 data kalau nggak salah. Ada 5 data masih diimport. Nah, data-data tersebut kita hubungkan sehingga menjadi satu data yang nanti kita akan bisa gunakan. Terus kita ya tadi ada untuk formatting datanya ya sehingga datanya relevan untuk kita gunakan. Kita, masih banyak. Terus ini sudah menghitung usia dan nama perawatan. Nah, tadi kan terhadap kematiannya ya. Nah, itu ada nggak sih hubungan nih? Apakah semakin lama pasien itu dirawat itu akan menyebabkan kematian atau enggak gitu kan? Atau ya sebenarnya ini lebih ke keberhasilan perawatannya sih. Jadi di data itu ada level penyakitnya dan biasanya penyakit dengan stadium 1 nih itu berapa lama perawatannya, stadium 2 akan berapa lama, dan ada nggak korelasinya di antara semua. Kan banyak sih sebenarnya. Terus semua, nah baru kita explore data analisisnya. Di sini kita buat visualnya agar mudah dilihat ya. Di sini ada diabetes tipe 1, ada tipe 2, apa nih jumlahnya. Yang tipe 1 ada 27.000, yang tipe 2 ada 170.000. Terus kita bandingin juga fasilitas kesehatannya antar regional. Ternyata emang regional 1 yang paling banyak karena ya populasinya juga paling banyak sih. Regional 1 kan di Pulau Jawa. Itu. Nah, di regional 1 kasusnya ada 114.000. Kita dikerucutkan. Ini tadi ada bobot, tadi kalkulasi semua ini nih.
tahu kapan tahun terdaftarnya, usianya berapa, pekerja atau bukan, dan lain-lainnya. Just lagi banyak. Nah, terus kita sini juga uji korelasi ini. Ada nggak nih korelasi? Nah ya, nah harusnya. Nah ini nih, kita cari nih korelasinya. Ini cara bacanya gini, kan status nih, status dengan penanganan ada nggak korelasinya? Ya, terus dengan jenis kelamin korelasinya apa? Segmentasinya tadi apa? Terus dengan tahun terdaftar ada nggak status korelasinya? Nah, sini kan ada usia dengan segmen ini ternyata segmentasi yang kita ini si usia ini korelasinya kuat. Terus ada juga nih bobot tadi ini kan udah perhitungan berbagai macam ya satu. Ternyata itu ada korelasinya. Ya, ini dengan skema rumit memang ya gitu sih. Jadi waktu tinggal kalau kita udah bisa Python, kita tinggal arahkan bagaimana data itu bisa diproses untuk mencapai objektif yang akan dicari oleh lembaga atau perusahaan atau lain-lain. Tadi juga sempat saya singgung kalau Python ini sebenarnya udah advance sih. Tapi basically semuanya harus bisa SQL. Gimana sih SQL? Di sini ada salah satu platformnya. Salah satunya BigQuery. Nah, di sini bentukannya begini nih. Di sini untuk memunculkan data kita butuh skill, butuh pemahaman tentang SQL atau query language-nya. Bagaimana sih language-nya. Nah, di sini coba kita. Oh iya, ini satu tabel ya, satu tabel doang. Ini satu tabel, kan gini. Nah, satu tabel ini ada 300 juta. Ya, ya, ya ada 300 juta. Sementara masih banyak nih. Ini tabel, ini nanti ada database-nya, ini yang Bitcoin clock-nya. Terus nanti di sini ada, ini cloud-nya. Jadi di satu tabel nih ada 300 juta. Nanti di satu database itu ada beberapa tabel, ada kalau di perusahaan saya bisa sampai ratusan. Dan di cloud itu ada beberapa database. Itu sangat banyak. Terus misalkan kita mau keluarkan nih datanya semua, tapi kita mau 100.000 doang nih butuhnya. Ya, kita limit aja 100. Dan nanti data yang keluar cuma 100. Oh, salah. Salah mana nih? Ya. Nah, resultnya nanti ini resultnya akan cuma 100. Atau kita misalkan mau ngambil ininya doang nih, transaction ID-nya doang. Atau kita ngambil timestamp-nya doang nih. Atau lainnya nanti bisa kalau kita menguasai SQL ini. Jadi ini penting, harus yang wajib pertama dikuasai. Selain ini ya, selain matematika dan statistik tadi, statistik ini harus. Terus ada juga tadi Power BI, Tableau ya, Business Intelligence. Ini tampilannya begini. Ini untuk membuat business intelligence-nya atau visualisasi. Jadi kita masuk ke sheet-nya, terus saya minta dikonek. Jadi data yang tadinya abstrak, random gitu ya, bisa kita susah nggak bisa ya. Ya, jadi data yang bentuknya kayak tadi ini yang tadi, jadi kalau dari ketika datanya sudah berubah. Jadi, contoh aja kan tadi nggak bisa login. Jadi
datanya bisa kita ubah menjadi lebih mudah dilihat oleh stakeholder. Jadi di belakang visualisasi ini ada proses ekstrak data, ada transform data, dan load data ulang sehingga menjadi suatu insight yang seperti ini. Mungkin cukup. Wah, sangat menginspirasi ya, sangat bagus banget ini Kak Darman. Itu sangat menginspirasi buat Niken juga. Cukup sekian ya buat materinya, dilanjut ke acara selanjutnya yaitu pemberian sertifikat dari Bapak Yudi Gentara buat Kak Darman Kristiaji. Ya, penyerahannya tidak bisa secara langsung ya, Kak Darmawan. Jadi ini diserahkan secara virtual. Terima kasih sudah membersamai kami, mahasiswa-mahasiswi pendidikan fisika ataupun yang di luar pendidikan fisika. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan bisa bermanfaat bagi kami ya. Karena memang kalau kami tuh tadi sebetulnya uji T ya sudah sering dibahas nih. Nah, cuma kemarin kita data yang 30 aja kadang keliru gitu. Apalagi tadi datanya sampai 300 juta ya. 300 juta. Memang tadi juga ada pemahaman baru ya, ada ilmu baru juga bagi saya terutama ternyata tidak perlu menggunakan repot-repot SPSS ya. Ternyata tadi juga ada tambahan pakai apa namanya tadi tuh? Yang terakhir XL minus. ya XL Miner ya. Jadi kita nggak usah repot-repot ternyata. Kan lumayan ya kalau SPSS harus install juga. Ukurannya agak berat juga gitu kan. Cuma memang ada kelebihan-kelemahannya di samping itu. Terima kasih ya Kak Darmawan. Mudah-mudahan bisa menginspirasi semuanya. Terima kasih juga Bapak untuk kegiatan ini. Sebenarnya ada terakhir yang mau saya ini bicarakan terakhir. Ini ya bukan motivasi sebenarnya, cuman ada yang mau saya sampaikan di sini. Ini ada mentor saya yang bukan data scientist di salah satu unicorn company. Dia mentor saya. Apa sih sukses? Dulu kan kita suka bicara sukses orang tuh sukses apa aja nih variabelnya? Orangnya emang orang tuanya kaya gitu kan? Atau kebetulan nikahin anak bos gitu kan? Uh, atau ya intinya semua tentang keberuntungan lah. Belum tentu juga yang pintar sukses gitu kan? Yang udah juara satu, ternyata jadi karyawan biasa. Nah, ternyata uh, sukses itu yang kita definisikan sebagai keberuntungan itu ada rumusnya sendiri. Gimana? Di sini L ini laki ya, laki. P-nya ini uh, oh, Preparation ya. preparation, saya lupa. Iya, preparation. Oh iya, ada sini preparation sama opportunity. Ya. Jadi ketika kita effort gitu ya, effort kita ditambah dengan kesempatan kita, itu akan mendapatkan suatu keberuntungan tersendiri. Gimana? Kita harus align nih, harus luruskan keterampilan kita nih, usaha kita nih, atau P tadi depression, usaha kita keras nih berusaha, tapi kita nggak pernah mencari opportunity itu sendiri, nggak pernah mencari kesempatan sendiri. Itu kita nggak akan menemukan tempat di mana kita akan bisa bernaung. Gitu. Makanya sekeras apapun bekerja, sekeras apapun belajar, tetap kita harus mencari kesempatan-kesempatan itu tadi. Nah, seperti yang saya bicarakan tadi kan, saya cari kesempatan nih dengan ikut program dari studi independen, dengan magang, dengan ya kegiatan-kegiatan lain. Sekarang saya
acara-acara di Google, di Microsoft dan Salesforce juga. Nah, itu akan mempertemukan preparation untuk usaha kita terhadap kesempatan-kesempatan emas yang sebelumnya bahkan kita nggak pernah bayangkan. Saya sekarang bisa sebagai data analis, saya nggak terbayang kalau saya bicara dulu, ini mau jadi apa gitu ya. Ternyata saya mencari kesempatan itu. Mungkin ya harapannya bisa jadi acuan sama teman-teman juga untuk terus cari kesempatan itu. Baik, terima kasih ya Kak Dermawan. Rumusnya bakal saya terapin dan teman-teman terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk menikah acara selanjutnya itu penutup, Kak. Saya tutup acara ini. Mari kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Foto bersama dulu ya. Iya, boleh. Oke, teman-teman boleh on cam ya, teman-teman. Maaf ini nggak pakai background ya, nggak bisa nyeting di tag. Oke, aman, gampang, nggak apa-apa. Ya, dari mana yang screenshot ini? Boleh dari Niken, Pak. Oke, silakan. Di aba-aba ya. Siapa? Oke, teman-temannya semua. 1, 2, 3. Oke, sebentar. 1, 2, 3. Satu lagi ya, Pak. Maaf. Oke, 1, 2, 3. Oke, sudah. Saya Niken Aprianti sebagai moderator pada acara kali ini. Mohon maaf banyak sekali kekurangan dari Niken tutup untuk acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin out ya Pak. Ya, terima kasih ya sudah membersamai kita. Jangan kapok, Kak Darmawan. Iya. Oke, terima kasih teman-teman semua yang sudah join ya.